Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Jadi enggak juga alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah. Oh, aduh. Nah, Ko Wendy ini kan sosok mualaf yang sudah istilahnya sudah berseliweran di mana-mana gitu ya. Enggak lah. Cuman belum pernah main ke channel Dolitan baru kali ini. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai. Mau serius boleh, mau ketawa TV juga boleh, gitu. Santai aja. Kita sebagai sesama mantan kafir, Iya. ya kan? Mantan kafir bener. Mensyukuri nikmat iman Islam. Nah, gimana kabarnya sekarang, Wen? Kabarnya alhamdulillah lagi sering bolak-balik rumah sakit lah. Oh, ini emang sekarang kerja di rumah sakit? Bukan kerja. Oh, kerja. Ngilangin penyakit. Oh, ngilangin penyakit. Insyaallah. Oke, ya ini ujian ya. Iya, sambil ngurusin mualaf. Sama siapa yang gemuk? Mualaf siapa yang gemuk? Mualaf siapa yang gemuk? Kok dikurusin? Mengurusi mualaf. Aduh. Banyak ya sekarang ya mualaf yang dibina ya. 4.000-an sampai 5.000? Widih, seluruh Indonesia tuh. Iya, se-Indonesia. Masya Allah. Bukan di Jakarta doang tapi ya. Hampir seluruh kota besar ya. Iya. Di mana aja? Medan ada. Medan ada. Pekanbaru ada. Pekanbaru ada orang. Ada orang. Padang. Terus Jambi. Jambi nggak ada. Loh, kok Jambi nggak ada? Belum. Insya Allah nanti. Bikin dong. Terus Palembang. Palembang ada orang. Ada orang. Bengkulu ada orang. Lubuk Linggau? Lubuk Linggau belum. Belum. Waduh, terus Lampung ada. Lampung ada orang. Lampung ada ya, banyak ya kalau nggak salah waktu itu ya. Jakarta udah pasti ada MCIP Jakarta. Mana lagi? Bandung, Semarang, Jogja, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, di Pontianak sama Singkawang kita ada. Pontianak, Singkawang. Sulawesi kita serahkan ke Mualaf Center Sulteng. Jeffrey. Oh, ada Mualaf Iya. Center Sulteng. Iya, itu beda sendiri dia. Beda yayasan. Oke. Terus kalau di Jawa Tengah, Magelang, Blora, terus apa lagi ya? Semarang, Jogja, Wonosobo, Banjarnegara. Wonosobo, Banjarnegara. Oh, banyak. Oh iya, Banjarnegara kemarin ketemu gua. Iya. Orang-orang ngapak gitu ya. Gua ketemu. Alhamdulillah. Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur, Surabaya ada ini. Ustadz Angga kan? Usaha MCP juga. Bukan, dia Mualaf Center Surabaya. Oh, Mualaf Center Surabaya. Oh, sama itu PT? PT enggak? PT enggak. Belum. Belum ya. Oke. NTT ada? NTT ada. Di mana? NTB ada. Di Kupang, NTT ada. katanya. NTT di apa ya? Soe. Soe apa Oe? Soe. Soe gua tahu Soe tuh. Pernah gua ke Soe. Nggak sampai ke itu apa Batu Kopa gitu nggak ada? Ada. Batu Kopa ada? Ya, cuma pas Ramadan aja karena kan orangnya lagi belajar di Bogor. Oke. Oh, ininya pengurusnya. Pengurusnya. Yang sekarang stay di NTT itu Akwat. Perempuan. Ada berapa mualaf sana? Mualaf di sana. Jadi gini, mualaf di sana itu selalu kita bawa ke Jabodetabek untuk bawa sini. Ya, jadi dibina di sini. Ya, masih SMA, SMP yang mualaf. Kita bawa lagi ke Jakarta. Berapa lama? Yang SMP kan masuk ke SMA nih. Oh, sekolah berarti. Ya, kita bawa sekolah dulu. Terus? Tentunya pondok pesantren. Nanti S1 yang mau lanjut S1 kita tetap kasih sampai S1, S1, S2 sama MCP. Kerjasama dengan pondok. Salah satunya STIQ. Oke. Ya. Oke. Terus setelah lulus pulangin. Setelah lulus kalau mereka mau lanjut S2 kita persilakan. Wih. Ya, kita urusin lagi sampai lulus. Nanti baru kembali ke tempat asal ya. Buat berdakwah. Karena di sana ada salah satu ustadz kami, Ustadz Judi namanya. Itu tiap Ramadan itu untuk taraweh itu bisa 7 sampai 8 masjid sendirian. Iya, semalam. Iya. Di sana tuh ya? Iya. Papua juga ada? Papua belum. Aduh, Papua kan banyak mualaf. Kan ada Fatlan Gamarata. Fatlan. Ya kan Fatlan mungkin satu tempat area kan. Iya. Kon Papua. Memang lagi rencana. Manokwari ya? Manokwari. Ya, lagi rencana masih kita tes lah. Cepetan aja lah. Banyak sono mualaf. Harus dites dulu. Kita juga Gerah mualaf juga ada di Papua. Yang ngurus Bu Paulus Ariance. 600 mualaf ini. Masya Allah. Banyak. Berarti sekampung-sekampung ya? Iya. Bener, makanya tinggal cari area yang masih belum ada lah. Banyak kan. Ambon ada. Maluku. Ya, Maluku di Masohi. Ya. Nggak sampai ke Halmahera. Halmahera Hajar. Kita ada tetap, juga. Ya. Ada orang juga. Waduh.
Lagi tes juga di Ternate. Ternate. Iya, lagi jadi total sekarang yang dibina ada 4.000. 4.000-an, 4.700 apa 4.300 hampir gitu. 5.000 berarti. Iya, hampir 5.000. Programnya apa aja? Programnya ya selesai syahadat, kita nyari amal jariah kan. Ngajarin wudhu, ngajarin sholat, selesai ngajarin sholat, mulai ngajarin dia iqra atau cara cepat buat belajar Al-Quran. Biasanya satu mualaf dari dia syahadat sampai dia bisa iqra di MCP programnya berapa lama? Gimana? Sampai iqra? Dari syahadat sampai dia bisa iqra. Dulu masih pakai sistem ini. Tergantung orangnya ya. Kadang-kadang yang udah tua-tua kayak 30 ke atas agak susah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, sekarang ada program cepat itu kita butuhnya 90 menit. Udah bisa baca Al-Quran. Wih. Pakai Demaji. Oh. Iya. Boleh itu diterapkan di Gerhamu lah. Boleh dong, Tan, minta 90 menit. Bisa. Pakai apa modelnya? Pakai video gitu. Pakai buku. Jadi buku nanti ada misalnya huruf ini. Biasanya keseharian kita apa gitu. Barang apa? Nah, nanti diaplikasiin ke situ. Oh, gitu. Boleh dong, Tar. Boleh. Ya. 4.700, waduh, hampir goceng ya berarti. Iya, hampir goceng. Itu dulu juga ini, binaan lu bukan? Bukan, dia sama Kohani. Syahadatnya sama Kohani. Iya. Berantem dulu tuh sama keluarga. Sampai sekarang masih dilepehin nggak tuh? Ya, dibahas lagi, Mel. Masih dilepehin. Dibahas ya. Kali lo podcast. Kalau podcast sama mualaf di sini kalau ada Melisa, kenapa Melisa mulu ya? Santai. Karena sampai sekarang masih dilepehin gitu ya. Iya, lu sama keluarga gimana? Saya waktu masuk Islam pas syahadat pertama, sebenarnya ada yang senang, ada yang enggak. Keluarga besar kayak paman, bibi itu pada nggak senang. Oke, yang senang siapa? Ibu saya. Loh kok? Nah, karena ketika kafir sering berpindah-pindah agama nggak jelas tadi itu, hidup saya nggak teratur. Ya boleh dibilang brengsek lah ya, sampah masyarakat lah. Waduh, jangan dong. Terus? Nah, suka dugem segala macam, jual narkoba. Waduh. Nah, akhirnya setelah saya memberitahu bahwa saya sudah syahadat, saya mendeklar, "Mas, saya udah syahadat ya." Sama papa saya, "Pak, saya juga udah syahadat." Papa saya tidak mengiyakan juga tidak melarang. Nyokap kalimat pertama yang keluar, "Alhamdulillah." Aku bisa. Alhamdulillah setan di rumah udah pergi. Loh, nyokap lu waktu itu agamanya apa? Agama Katolik. Oh, Katolik. Bokap juga Katolik. Bokap Konghucu. Oh, bokap Konghucu. Nyokap Katolik. Berarti kalau bokap setahun sekali buka meja dong? Iya. Hah? Dia kan gimana ya? Semi-semi broken home lah, setahun pulang sekali. Oh gitu. Istrinya ada 2 soalnya. Oh, oke. Oh, Konghucu boleh ya? Boleh. Mau berapapun juga oke. Oh, unlimited malah. Iya, unlimited. Aduh. Ya kan terbukti kan, papa aku kan nikahnya 2. Iya. Nggak ada yang ngelarang ya? Iya, nggak ada yang ngelarang. Berarti dulu lu sering dong ikut itu bersihin patungan konghucu. Jadi sampai suatu waktu aku dari pindah Katolik Kristen, akhirnya diajak Konghucu. Pernah diajak Konghucu? Pernah. Sembayang. Umur berapa? Ya paling umur 15-16 gitu. Oh, 15-16. Terus? Jadi waktu mau Sinca, sebelum Sinca itu ada inilah sembayang. Bawa ayam, bawa kue segala macam kan. Dia kan tahu saya lagi cari agama. Udah Wen, ikut saya aja. Agama yang paling bener tuh Konghucu. Oke. Terus? Ini mohon maaf ya warga Konghucu. Iya. Jadi begini. Terus? Saya pikir kenapa enggak saya mencoba. Atau salah satu secara tidak langsung agama yang boleh dianut sama orang Tionghoa itu Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik. Iya. Selain Islam. Itu kenapa tuh? Boleh nggak? Kalau saya pribadi, mungkin doktrin tidak sengaja ataupun disengaja dari keluarga ataupun memang lingkungan. Jadi dulu lihat orang Muslim selalu panggilnya Hoana. Iya. Otak terbalik. Tiko. Iya. Fankui. Iya. Jadi ada rasa benci di situ. Tetangga aku yang Muslim, namanya Pak Haji Sofian. Dia kalau lagi masak berlebihan, terutama Idul Adha, pasti datang ke rumah ngasih makanan. Yeah. Dia lagi jalan ke rumah, saya udah berpikir dulu nih, ini pasti mau minjem duit nih. Hah? Gitu. Ini pasti ada maunya nih sama saya. Terus?
Padahal enggak, niat dia ngasih makanan. Dia udah ngasih makanan pun, saya masih berpikir, ini jangan-jangan diracun nih. Terus sampai segitunya loh. Iya, dulu. Ya, mungkin doktrin nggak bagus lah ya. Saya nggak mau munafik, saya harus mengakui ini. Ya. Enggak, memang bener ada. Memang ada Di kan? keluarga gue juga ada omongan-omongan begitu ada. Nah, ketika saya ikut papa saya sembahyang, saya agak bingung nih. Sepelit-pelitnya, segila-gilanya nyari uang seorang Cina, dia pasti mikirin surga dan neraka. Nah, ada dua hal yang gue lihat di situ. Ini mohon maaf ya, biar mungkin ini saya yang salah. Jadi saya berpendapat di situ, siapa yang megang kunci surga? Siapa yang megang kunci neraka? Di Konghucu itu kan kelenteng pasti ada satu dewa yang kecil tersendiri di pojok. Itu namanya Datuk kalau nggak salah. Juru kunci. Ya, saya pikir nih juru kunci neraka nih. Karena kan di fotonya itu kuku panjang, Terus? kotor, bulu banyak, gigi taring gitu. Nah, ini neraka nih. Nah, yang megang surga siapa? Saya nanya ke papa saya. Pak, yang megang kunci surga siapa? Terus? Ini semuanya nih. Lah, kalau banyak ngeri nih. Surga yang mana kan? Mungkin karena banyak, mungkin jadi banyak kali surganya. Itu makin bingung. Surga itu kan harus satu. Nah, yang kedua, ini mohon maaf sekali lagi, ini pendapat saya waktu itu. Di Konghucu ada tradisi sebelum sembayang, sebelum kue segala macam dibuka, kita bakar uang. Saya tanya papa saya, Pak, ini bakar uang buat apa? Buat minta rezeki, minta kesehatan, minta kekayaan, minta semuanya lah. Lah, kok minta sesuatu harus ngasih sesuatu? Ini gravitasi dong. Bolak-balik. Bolak-balik. Gravitasi. Take and give dong. Iya, take and give. Lah, kalau Tuhan kita butuh dikasih uang, dia aja butuh uang. Gimana mau ngasih kita uang? Uang yang dibakar itu bukannya uang yang buat ini, yang buat cengbeng. Cengbeng. Iya, kan ada, tapi dia khusus tuh yang warna merah, terus dengannya ada cap merah hologram gitu lah. Iya. Nah, itu dibakar. Gue nanya ke papa saya, kalau begitu kita ini dong ngajarin nepotisme dong. Nepotisme. Papa saya diam di situ. Nah, itu salah satu hal yang membuat aku nggak cocok nih Konghucu. Berarti dulu di rumah lo ini miara patung Kuan Kong. Kebetulan yang sering di rumah kan mama. Jadi mama ada patung Bunda Maria di situ, ada Yesus di situ. Nggak ada Kuan Kongnya berarti? Sekarang ada. Koko yang paling gede saya kan udah pulang ke kampung. Ya, di Singkawang. Dia bikin kelenteng satu di belakang rumah. Jadi suatu hari saya pulang 2 hari lah kalau nggak salah. Saya pulang ke Kalimantan. Di depan ada Yesus, di belakang ada apa tuh patung dewa. Saya sholat di tengah. Ngadep kemana itu kiblatnya? Kiblatnya untuk gak ke kelenteng. Untuk ke kelenteng, untuk gak ke patung. Iya. Bisa begitu ya? Iya. Balik lagi tadi ke soal stigma yang negatif ya dari keluarga-keluarga yang keturunan Tionghoa terhadap yang disebut dengan pribumi dan sekaligus Muslim. Ini kalau menurut gua nih, Belanda dulu ketika menjajah Indonesia itu kan menggunakan sistem divide et impera. Jadi kelompok-kelompok itu memang sengaja sama Belanda tuh dipisah-pisah, di kelompok-kelompokan. Supaya apa? Supaya mudah diadu domba. Nanti Belanda ngomong sama orang Cina, si pribumi begini. Nanti Belanda ngomong sama pribumi, si Cina begini gitu. Itu memang strategi yang dipakai Belanda untuk menimbulkan ketidakakuran di dalam kelompok yang ada di dalam bangsa Indonesia. Terus ketika Belandanya sudah kabur, udah cabut, lah kan yang kelompok-kelompok ini, terutama yang Cina nih, kan kayak apa ya? Kayak anak kehilangan induk gitu, kehilangan semang gitu. Iya. Induk semang. Nah, si yang kelompok Cina biasanya kalau nggak Konghucu, Buddha, Katolik, Protestan, tapi nggak ke Islam. Kenapa? Karena sudah kadung ada semacam kayak fitnahan yang stigma jelek yang dihembuskan sama Belanda gitu. Saya juga nggak tahu ya, mungkin dari kecil. Saya kan tidak ada di zaman Belanda. Saya zamannya udah merdeka, udah inilah, udah ngerasain enaknya. Cuma ya, saya taunya ini keluarga, keluarga atau lingkungan sekitar yang membuat saya seperti itu. Tapi mungkin nggak semua daerah sama. Maksudnya gini, hasil hasutan atau divide et impera Belanda itu nggak
nggak semua sama di semua daerah gitu loh. Menurut saya kan pernah ke Surabaya, pernah ke Pekanbaru. Stigmanya sama. Stigmanya memang sama, tapi tingkat kerukunan umat yang beda-beda suku dan ras itu mungkin nggak semuanya sama. Gua di Jawa Tengah, di Cilacap. Waktu gua dari kecil sampai gede gua di sono, gua nggak ngerasain orang-orang Cina dan pribumi itu saling benci, nggak begitu kelihatan gitu. Tapi tetap aja Di hati. Iya, tapi tetap aja di kelompok yang dari Cina selalu ada kayak semacam omongan-omongan yang kurang enak didengar lah. Iya, gitu iya, lah. iya. Ya. Nanti ada bilang gini, oh Islam agamanya yang ngemis-ngemis di lampu merah gitu kan. Nanti Islam agamanya orang di penjara gitu. Ya memang kalau namanya Indonesia, negara yang penduduk muslimnya paling banyak, apalagi terbesar di dunia, ya pasti pengemisnya paling banyak juga muslim. Harus main ke Singkawang. Nah, juga orang yang banyak di penjara ya pasti kebanyakan orang muslim. Di Singkawang berbeda. Kebalik. Di Singkawang lapas itu hampir 70% itu Tionghoa. Cina. Cina. Apa main judi? Judi, narkoba. Oh gitu ya. Iya, bunuh orang. Tapi maksud gue gini, orang-orang yang punya pikiran negatif itu kan mereka mungkin nggak pernah mikir gembong-gembong narkoba yang di Meksiko tuh agamanya apa, ya kan? Yang mulai perang dunia siapa? Yang mulai perang dunia pertama kedua siapa? Muslim kali. Terus yang nyopet-nyopet di Brasil Siapa? Yang ngemis-ngemis di lampu merah di Manila siapa? Kan mungkin nggak sampai ke situ lah ya pikirannya. Nah, ini agak unik nih. Jadi teman saya ada yang tinggal di Amerika, kafir dia. Dia agama seharusnya Katolik. Jadi kami lagi video call berdua. Dia tunjukin, nih men, ini umat Muslim di Amerika digunakan untuk mengemis. Agamanya dipakai buat mengemis. Tapi sebenarnya ini orang bukan orang Muslim. Oh, difitnah. Iya, memfitnah. Jadi dia menggunakan seragam, pakaian atribut orang Muslim. Jadi saya iseng, lu coba samperin tanya Al-Fatihah. Terus? Nggak bisa. Nggak bisa baca. Nggak bisa. Ada begitu. Banyak di Amerika. Malah gitu. memfitnah Islam bahwa ini mau minta-minta karena umat Muslim itu lebih suka memberi. Iya. Oh ada yang begitu ya? Banyak. Mungkin di YouTube ada gitu. Iya, dia tahu karena di YouTube itu katanya rame. Banyak sekali yang menggunakan Muslim ini untuk difitnah seperti itu. Orang-orang di Amerika sih emang ya kalau kita banyak lihat di YouTube tuh banyak mereka bikin kayak sosial eksperimen ya. Ya. Itu kan. Nanti ada orang-orang di jalan disuruh baca kitab, terus seolah-olah dikasih cover Quran. Jadi seolah-olah mereka pikir itu ada di dalam Quran. Ketika cover dibuka ternyata Bible gitu. Ada yang gitu kan? Iya, iya. Nanti ada lagi yang perempuan jalan di tempat yang rame, nggak pakai hijab gimana, yang pakai hijab gimana gitu ya. Gitu ya ternyata ya. Ada yang memfitnah sampai pakai atribut Islam mengemis di jalan. Karena mungkin Muslim lebih baik hati untuk memberikan sedekah. Siapa tahu. Ya, karena di Amerika itu yang terjadi. Gitu ya. Oke, terus balik lagi ke tadi yang mualaf-mualaf yang dibina. Dari 4.700 itu tingkat iman mereka gimana? Relatif ya, kadang tergantung wilayah, tergantung juga mualafnya sendiri. Ada yang masuk Islam buat menikah. Oh nggak salah. Iya. Masuk Islam karena malah nggak salah. Buat kami, mungkin sekarang dia bukan mualaf. Buat kami mualaf terbaik. Ya. Mungkin anaknya, siapa tahu dari anak mualaf ini jadi kiai, jadi ustadz. Kita nggak ada yang tahu. Nah, jadi kita tetap bina. Nah, ada juga yang memang boleh dibilang hidup berkecukupan setelah masuk Islam. Dia fokus tiap minggu atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali dia datang ke masjid-masjid kami. Kerjasama lah, bukan masjid kami, masjid yang kerjasama dengan Mualaf Center Indonesia Peduli. Mereka ngaji di situ. Terus nanya di situ segala macam. Jadi benar-benar belajar. Ada yang seperti itu di Jakarta lebih banyak sih. Oh jadi MCIP itu di setiap kotanya tuh selalu bekerja sama dengan masjid-masjid ya? Iya, pasti. Ya. Kita butuh kaum ansor kan. Bagus itu bagus. Jadi istilahnya apa ya, kayak perpanjangan tangan gitu lah ya. Iya. Oh, terus ngaji juga di situ. Iya. Kayak di Jakarta kan Al-Bukhari. Ya. Ya, Tanah Abang. Kemarin gua ke sono, lu nggak ke sono. Gue sakit. Oh iya sakit. Habis jatuh. Malah gue yang nggak nengokin ya.
Alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah. Jadi dengan masjid-masjid itu kerjasama dengan MCIP. Nah, di Jakarta hampir seminggu tuh 3 kali orang syahadat. Yang di Masjid Al-Bukhari itu? Iya, Masya Allah. 3 orang. Kadang-kadang babe yang jemput bola ke rumah mualafnya untuk disyahadatkan. Tergantung case lah. Kadang-kadang gimana ya? Kita udah sering syahadatin orang, bisa ngelihat ini orang bener apa enggak. Ya. Butuh kita samperin atau enggak. Iya. Beneran syahadat apa enggak? Iya. Sampai ada Karena yang udah terbiasa gitu ya. Iya. Kalau orang yang pura-pura mau masuk Islam itu masih ada, masih nemuin? Banyak. Masih. Terakhir sama ini kan Amru. Oh, itu Jogja. yang di Jogja. Dia datang ke Jakarta. Oh ya. Sialnya dia ke Jakarta. Terus? Karena di Jakarta itu hampir semua masjid ketika ada yang mau bersyahadat pasti telepon saya. Kalau nggak telepon ke Babe Fatah. Pasti Diarahin kirimin foto. Ngelihat dari fotonya itu kayak gimana ya? Ini kayaknya enggak deh gitu. Yang jualan gue sakit ini, sakit itu, gue butuh sedekah, itu jangan dulu. Jadi si sertifikat kami tidak bisa untuk dipakai untuk meminta-minta. Terus kalau mualaf yang memang benar-benar dia masuk Islam, ya, terus yang istilahnya yang mungkin dipersekusi sama keluarga gitu masih banyak? Banyak. Masih banyak? Terutama di Medan. Oh, Medan. Jadi Medan lempar ke Jakarta, Jakarta kita, ya dari rescue-nya di Medan, kita bawa ke Jakarta, di Jakarta kita lihat kebutuhannya apa. Oh, oke. Ya kalau ngomong Medan berarti gue inget kemarin dong yang ada cewek DM gua ngasih tahu bahwa dia punya cowok mualaf terus disekap sama orang tuanya. Ya, rata-rata seperti itu. Nah, kalau dibilang apakah tidak ada stigma jelek? Ya, ini bentuk stigma jelek, disekap. Sampai nggak boleh keluar rumah, handphone dihancurin, sampai ada yang mau menikah, sampai detik ini masih dilayangkan surat apa tuh kepolisian bahwa dia sudah dilaporkan. Oh. Ya, jadi ada satu di Tangerang, suami istri, yang mualaf istrinya. Sebelum sebelum menikah dia sudah memang ingin bersyahadat. Sebelum nikah. Ya. Jadi dia nikahnya bukan cari Islam. Sebelum masuk Islam, astagfirullahaladzim. Sebelum menikah, dia sudah ingin masuk Islam. Terus? Astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya mualafah ini tahu keluarganya seperti apa. Terus? Jadi dia diam-diam ngasih tahu kami ini harus diam-diam segala macam. Tapi mungkin karena orang berada di Tangerang, orang tuanya akhirnya keendus, ada yang memberitahu bahwa anaknya sudah masuk Islam. Oke. Dan akan menikah. Terus? Nah, akhirnya kita nikahkanlah mereka. Oh, MCIP yang nikahin? Ya. Terus? Case tertentu ya baru kita berani nikahin. Nah, setelah menikah, lakinya ini dilaporin terus. Penculikan anak. Oh. Iya. Terus? Menculikan anak. Yang laporin keluarganya sendiri? Keluarganya. Papanya sendiri. Oh, alah. Terus? Nah, terus dituduh ini segala macam, tempat kerja laki-lakinya itu didatengin, dibikin rame lah, supaya bosnya ini mecat dia gitu. Nah, alhamdulillah bosnya ngerti. Nah, nggak dipecat-pecat, terus dikirimin surat. Nah, ini pentingnya punya orang yang ngerti hukum ya. Ya. Di MCIP ada dong? Ada, alhamdulillah. Baru 12 orang kalau nggak salah. Di Bali sih udah tenang sih kalau di Bali. Bali banyak ya. Di Bali tuh siapa, Pak Harsoyo ya? Pak Hartono. Iya. Oke. Haskoro. Gue pernah ketemu sama Pak Haskoro sekali. Oke, jadi ya memang namanya yayasan yang bergerak di bidang mualaf pasti butuh divisi hukum. Pasti butuh. Kalau nggak ada agak ngeri-ngeri sedap sih. Berarti dia belum pernah ketemu case. Iya. Betul. Nah, iya. Apa? Geraha mualaf ada ini kan? Divisi hukum minimal pembinaan ada lah ya. Pembinaan ada, divisi hukum ada. Yang bidang kemanusiaan juga ada. Ya kayak gitu-gitu kan kita harus ikut partisipasi ya. Iya. Kalau pembinaan udah pasti harus ada, tapi dari pembinaan itu kan kadang-kadang kan kita menghadapi kasus-kasus yang kayak tadi, yang keluarganya sendiri malah yang ngelaporin. Padahal anaknya yang sukarela dan cinta terhadap suaminya. Kita udah jelaskan di kantor polisi, tapi tetap aja dia mungkin pakai pengacara ya. Ya pengacara lah yang enak, dapat gaji buta kan. Kanan kiri ya. Oh iya. Orang tuanya perlu sih, hukum perlu. Orang tuanya tuh bagaimana caranya lakinya ini masuk penjara. Alhamdulillah untung ada pengacara. Padahal mungkin sebenarnya orang tuanya pengen anaknya masuk penjara hanya gara-gara nggak terima karena anaknya masuk Islam. Ya betul. Gitu.
udahlah masuk Islam, lu nikah sama Juana, selesai. Sama kan kayak gua. Juana. Ini menurut mereka kan? Iya. Itu juga ada tuh yang nikah sama Juana tuh. Sama, saya juga nikah. Saya lebih ekstrim lagi. Apa? Di Kalimantan kan ada kasus legendaris lah. Perang. Ya. Ya antar suku. Ya. Saya menikahi orang yang diperangi sukunya. Terus. Tapi kan setelah damai. Iya, masalahnya kan tetap dibenci. Tetap ya masih ada. Iya, ya sampai gue mau nikah, lu ngapain nikahin suku ini? Sampai ada begitu. Ya. Ya itulah kalau orang nggak tahu Islam, jadi merasa suku lain itu nggak pantas buat kita. Betul. Apalagi pernah perang. Iya, apalagi pernah perang. Iya. Ya kalau mungkin ya belum kenal Islam aja. Kalau di Islam kan nggak, ini nggak lebih baik dari ini nggak lebih baik dari ini. Yang lebih baik yang bertakwa. Udah gitu aja. Jadi nggak mandang mau sipit, mau belok, mau keriting, mau lurus, mau putih, mau merah. Nggak ada apa ya namanya? Nggak ada standar yang menguntungkan cuma satu pihak aja gitu. Iya benar. Kan kita yang dilihat kan bukan warna kulit, bukan mata, bukan suku. Yang penting ketaatan kita kepada Allah. Iya, takwanya. Ya memang itu suka dukanya ngurusin mualaf jadi begitu ya sampai ke situ ya. Benar. Udah berapa tahun Ben ngurusin mualaf? Saya dari 2018 sih diajak Coach Ivan. Ya. Almarhum. Mudah-mudahan Berarti Coach Ivan 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun. 7 tahun. Ya. Mudah-mudahan Coach Ivan dirahmati Allah ya. Amin. Ya. Nah, terus kan gini, ini kan di Indonesia ini kan banyak nih mualaf center nih, ya kan? Gue kan setiap kali, kan gue juga pernah berapa kali berkomunikasi lah sama teman-teman yang di luar negeri lah ya. Ya. Ada yang di Malaysia, ada yang di Inggris. Ketika gue tanya di Malaysia tuh ada berapa orang yang masuk Islam dalam setahun gitu, mereka gampang banget jawabnya, ceban gitu misalnya. Padahal belum tentu. Oke lah, tapi mereka punya data gitu, ya. Di Inggris juga begitu. Tapi giliran di Indonesia, berapa orang yang masuk Islam setahun? Coba, lu bisa jawab? 4.000-an. Kalau di Indonesia saya nggak tahu. Di MCIP. Lu taunya cuma di MCIP doang. Iya. Tapi di seluruh Indonesia nggak tahu kan? Iya. Nggak tahu. Sebenarnya datanya ada nggak? Ada sebenarnya. Lu MCIP 4.700, nanti Sunda Kelapa 18.000 misalnya. Seharusnya ada ya perkumpulan itu. Nah, jadi gue punya ide, kita bikin asosiasi. Ayo. Ya, gua udah ngomong nih sebenarnya nih kayak MUI nih. MUI udah nyambut, udah baik usulannya. Cuman untuk merealisasikan ini udah setahun kayaknya belum terrealisasi. Belum pernah diundang sih kecuali Bogor segala macam pernah. Dulu udah pernah sebenarnya, cuman mungkin memang belum mengerucut gitu loh. Pernah diundang, itu regional, bukan Masih pusatnya. regional. Iya, di Bogor paling sering. Enggak, waktu itu pernah undangan dari MUI pusat kok. FGD. Masa sih? Pernah. Mungkin zaman Steven. Yang enggak. Iya mungkin ya sebelum Pak Steven ya. Karena sampai sekarang saya belum pernah dapat undangan dari instansi pemerintah. Nah, gini maksudnya, kan gue usul ke MUI supaya MUI membidani dan memfasilitasi terbentuknya asosiasi ini. Jadi maksud gue bukan kita mau ngapa-ngapain, enggak, justru kita malah mau menyatukan mualaf center. Yang penting jangan ada kepentingan. Nggak boleh. Nah sama ini kan banyak yang mengajak, tapi di situ ada kepentingan. Nah itu yang harus disingkirin. Tujuannya kita bikin asosiasi ini adalah supaya apa? Supaya kita nih kalau punya data terintegrasi datanya. Bener. Ini asosiasi nih, MCIP jadi anggota asosiasi, Gerakan Mualaf jadi anggota asosiasi, Ayah Sofia lah, terus apa lagi kan banyak masjid-masjid, ada Dompet Duafa, Darussalam, segala macam. Mualaf center yang sudah ada gabung di asosiasi ini. Kita setiap bulan store data itu nanti diolah, ditampilkan di websitenya asosiasi itu. Kita semua anggota bisa pakai gitu datanya gitu. Ya. Lagi pula kan itu bisa mencegah untuk misalnya contoh kayak kasus tadi, misalnya ada orang yang cuma pura-pura masuk Islam, kita bisa ngecek dulu di website. Ngamen lah istilahnya. Nanti juga mungkin misalnya kalau ada kasus di salah satu mualaf center itu, kita bisa saling bantu. Yang teman di mana kan jaringan itu bisa kita pakai. Gitu. Nah, maksud gue gitu. Jadi dengan adanya asosiasi ini, teman-teman yang ada di mualaf center ini bisa saling bantu gitu. Bisa saling ngecek, bisa saling ya istilahnya sinergi lah gitu. Iya benar. Ya. Nanti kalau ada undangan lagi, diundang ya. Ayo. Setuju ya? Setuju saya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya ya supaya kita bersatu lah. Iya. Mualaf center itu kan
lembaga-lembaga atau yayasan yang membantu orang yang mau masuk Islam. Kalau menurut aku ya, kalau ada asosiasi itu lebih bagus, malah sangat membantu. Ya. Tapi harus ada kepalanya ini yang tidak ada kepentingan di situ. Nah, kepalanya tuh nanti biar MUI yang membuat caranya bagaimana, ditunjuk ketuanya lah gitu. Kan istilahnya harus dicari orang yang istilahnya memang mampu gitu lah, dalam hal administrasi, dalam hal manajemen, supaya mall center ini ya lebih enak gitu loh nanti lo kerjasamanya. Ini karena gue sering juga ditelepon orang misalnya, mau sadat misalnya, tapi dia bilang dulu pernah ke masjid ini gitu. Nah, gue cek dulu dong, bener apa enggak? Lu bener nggak dulu pernah ke sentil? Cek dulu datanya. Kayak gitu-gituan kan sebenarnya kita nggak usah ngecek ke mall center yang bersangkutan, kita langsung buka websitenya, kita anggota, kan kita pasti punya akses. Tinggal buka, kalau datanya ada, ini berarti, nah gitu maksud gua.